Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mulai mempelajari tentang teori relativitas. Nah, sebelum kita secara khusus masuk ke teori relativitas, kita belajar dulu tentang transformasi Galilean. Penjelasan tentang transformasi Galilean ini saya ambil dari buku Fisika Modern yang diterbitkan oleh Sound Series ya. Nah, hal yang pertama yang perlu kita ketahui dari transformasi Galilean adalah tentang kejadian dan koordinat. Ini saya zoom dulu agar lebih kelihatan. Nah, ya, semoga bisa terbaca dengan jelas. Nah, kalau saya bacakan di sini ya, kita mulai dengan meninjau konsep sebuah kejadian fisika. Kejadian tersebut mungkin dapat berupa sambaran kilat ke sebuah pohon atau tumpukan antar dua partikel. Dan terjadi di sebuah titik di dalam ruang dan berlangsung dalam waktu sesaat. Jadi yang disebut kejadian itu ada sesuatu yang bergerak atau apapun lah ya, yang berkaitan dengan posisi dia di dalam ruang dan pada waktu sesaat. Jadi itu adalah yang disebut dengan kejadian. Kejadian tersebut ditentukan oleh pengamat melalui penggunaan 4 buah koordinat untuk menyatakan kejadian yang dimaksud. Jadi kejadian di sini tuh bukan hanya terbatas pada misalkan peristiwa ada tabrakan misalkan. Itu memang sebuah kejadian. Misalkan ada meteor jatuh, itu kejadian. Tapi misalkan kita punya misalkan mobil yang bergerak, itu pun bisa kita sebut sebagai kejadian meskipun tidak ada tabrakan dan lain sebagainya. Jadi yang penting dia posisinya bisa kita amati, kemudian waktu saat kejadian tersebut terjadi itu bisa kita amati, bisa kita sebut sebagai kejadian. Jadi luas konteksnya. Nah, kejadian ini tadi ya ditentukan oleh 4 buah koordinat. 4 buah koordinat itu yang 3 itu berkaitan dengan ruang, yakni X, Y, Z ya, posisi. Yang satu lagi berkaitan dengan waktu. Dinyatakan dengan T. Jadi X, Y, Z, T. Ada 4 buah koordinat. Kalau kita dulu mungkin secara matematis ya, kita kenal dengan ruang berdimensi 2 bisa kita gambarkan, ruang berdimensi 3 juga bisa kita gambarkan. Nah, kalau berdimensi 4 mungkin tidak bisa kita gambarkan secara secara visual seperti ini, tapi seperti ini X, Y, Z, T itu artinya adalah 4 dimensi. Jadi ada kaitannya dengan posisi atau ruang dan berkaitan dengan waktu. Nah, ini adalah gambarannya kalau dikaitkan dengan pengamat. Jadi di sini ya, sekarang tinjaulah 2 orang pengamat, O dan O aksen. O ini sebagai pengamat yang dianggap diam, yang O aksen itu dia bergerak. Jadi O aksen ini bergerak dengan kecepatan konstan V terhadap O. Berarti orang yang bergerak itu tadi memiliki kecepatan konstan V, sebesar V, konstan ya, konstan berarti tetap. Dia bergerak dengan kecepatan tetap sebesar V terhadap orang yang diam. Nah, di sepanjang sumbu umum mereka. Sumbu umum mereka adalah X min X aksen. Jadi begini ya, kalau gambarnya itu seperti ini. Ini posisi orang yang diam, yang dilambangkan dengan O. Sedangkan yang ini adalah posisi orang yang bergerak dengan kecepatan V ke kanan. Ya. O aksen. Jadi dia bergerak terhadap O. O ini dianggap diam, O aksen ini dianggap bergerak. Kedua pengamat dilengkapi dengan alat ukur jarak dan waktu sehingga mereka dapat mengukur koordinat-koordinat suatu kejadian. Jadi dianggap mereka tuh bisa mengamati kedudukan dari kejadian, suatu kejadian. Jadi
bukan hanya perkiraan. Jadi dianggap diasumsikan tuh seperti itu agar ukurannya tuh valid gitu ya. Nah, hasil pengamatan orang yang diam itu koordinatnya disebut dengan X, Y, Z, T. Sedangkan hasil pengamatan suatu kejadian oleh orang yang bergerak atau O aksen itu tadi disebut dengan koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Pertama-tama itu tadi kejadian dan koordinat. Kejadiannya itu tadi definisinya. Kemudian koordinatnya itu ada dua buah. Yang pertama adalah koordinat dari hasil pengamatan orang yang diam dan koordinat dari hasil pengamatan orang yang bergerak terhadap orang yang diam itu tadi. Ini adalah hal yang pertama yang perlu kita ketahui. Nah, karena tadi ada dua buah pengamatan ya oleh orang yang diam dan orang yang bergerak, hubungan antara kedua hasil pengamatan itu tadi bisa dihubungkan dengan yang namanya transformasi koordinat Galilean. Sekali lagi, saya sebutkan lagi bahwa orang yang diam, hasil pengamatannya kan disebut dengan X, Y, Z, T. Disebut dengan koordinat X, Y, Z, T. Sedangkan orang yang bergerak atau O aksen, hasil pengamatannya atau pengukurannya adalah X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Nah, hubungan dari kedua hal ini itu disebut dengan transformasi koordinat Galilean, di mana X aksen adalah X dikurangi VT dan Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Ini ya, ada 4 sebenarnya di bawahnya sepertinya ya. Nah, T aksen sama dengan T, itu kalau waktunya. Kalau ruangnya atau posisinya itu 3 ini, kemudian ditambah dengan yang satu tadi, T aksen sama dengan T. Kenapa di sini X aksen sama dengan X min VT? Karena kalau kita kembali ke gambar 1.1 tadi, X aksen itu kan menjelaskan tentang kedudukan benda atau kejadiannya itu tadi di sepanjang sumbu X aksen ya. Jadi hasil pengamatan, saya kembali lagi ke sini, hasil pengamatan oleh orang yang bergerak itu kan X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Sedangkan orang yang diam itu X, Y, Z, T. Karena tadi kan sudah saya sebutkan, sudah saya bacakan tadi yang di sini ya, bahwa orang yang bergerak itu mempunyai kecepatan konstan V ke arah kanan tuh, ke arah sini, ke arah kanan. Otomatis hasil pengamatan dari orang yang bergerak tadi itu sama dengan hasil pengamatan orang yang diam dikurangi dengan VT. VT itu kan kecepatannya dikalikan dengan waktu. Kecepatan dikalikan waktu itu akan menghasilkan rentang jarak yang dilakukan oleh orang yang bergerak tadi. Ini ya, dari sini ke sini. Ini adalah jaraknya selama dia bergerak tadi sepanjang waktu T. Maka selisihnya X dikurangi VT, X dikurangi VT itu akan sama dengan X aksen, gitu ya. Kemudian, kenapa ini Y aksen sama dengan Y atau hasil pengamatan posisi kejadiannya tadi itu Y aksen kok sama dengan Y, padahal yang X itu kan ada selisih di situ. Z juga demikian, kenapa sama? Karena diasumsikan bahwa pergerakan dari orang yang bergerak tadi, pengamat yang bergerak tadi, O aksen itu hanya sepanjang sumbu X saja, sumbu mendatar saja. Sumbu, kalau secara khusus gini,
nyebutnya sumbu umum mereka X min X aksen. Ini karena keduanya dihubungkan. Tapi kalau secara sederhana, karena pergerakan dari orang yang bergerak tadi atau O aksen tadi, itu hanya secara mendatar saja. Secara vertikal dan secara diagonal, menyebutnya begitu ya, secara sumbu Y atau secara sumbu Z, dia tidak mengalami pergerakan. Jadi dia cuma mendatar aja, ke kanan saja. Nah, oleh karena itu transformasi koordinat Galilean dirumuskan seperti ini. X aksen sama dengan X min VT, Y aksen sama dengan Y, kemudian Z aksen sama dengan Z. Kalau secara deskriptif kita bisa bilang bahwa hasil pengamatan suatu kejadian oleh orang yang bergerak di sepanjang sumbu X itu adalah hasil pengamatan suatu kejadian oleh pengamat diam di sumbu X dikurangi dengan kecepatan orang yang bergerak tadi dikalikan dengan waktunya. Kemudian yang ini berarti hasil pengamatan orang yang bergerak tentang suatu kejadian di sepanjang sumbu Y sama dengan hasil pengamatan orang yang diam. Hasil pengamat yang diam. Yang Z juga demikian ya. Kemudian untuk waktunya, T-nya. T-nya. T aksen sama dengan T. Berarti hasil pengamatan suatu kejadian waktunya itu sama, baik dari pengamatan orang yang bergerak maupun orang yang diam. Kalau ada aksen itu berarti hasil pengamatan orang yang bergerak ya. Kalau nggak ada aksennya berarti orang yang diam. Nah, keempat hal ini tadi ya, ini kok loncat ya, nggak bisa. Saya pinginnya biar kelihatan gitu loh. Nah, bentar. Nah, ini ya. Jadi keempat hal ini, X aksen sama dengan X min VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T. Keempat hal ini itulah yang dinamakan dengan transformasi koordinat Galilean, yaitu hubungan antara hasil pengamatan orang yang diam dengan hasil pengamatan orang yang bergerak. Tuh. Nah, ini secara fisika klasik. Sedangkan teori relativitas itu kan fisika modern ya. Maka ini sebenarnya kita masih membahas dari segi fisika klasik. Tapi kita perlu tahu ini dulu karena ini adalah yang melatar belakangi lahirnya teori relativitas ya. Kemudian kalau ada koordinat ya, ini tadi kan koordinat. Koordinat itu hubungannya dengan posisi. Nah, kalau kalian ingat kembali pelajaran fisika ya dulu di sekolah, perubahan posisi itu kan nanti perubahan posisi terhadap waktu itu kan yang kita sebut dengan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan terhadap waktu itu kita sebut dengan percepatan. Nah, di dalam transformasi Galilean juga ada hal tersebut karena tadi kan intinya ada kejadian, kemudian dari suatu kejadian kita amati koordinatnya. Terus karena pengamatannya dari dua orang, yang satu diam, yang satu lagi bergerak terhadap orang yang diam tadi, lahirlah transformasi koordinat Galilean. Nah, karena perubahan koordinat dari suatu kejadian, maka kita juga bisa mencari transformasi kecepatan Galilean. Nah, di buku ini mungkin secara singkat saja, tidak terlalu detail. Mungkin nanti saya berikan proses penemuan proses diperolehnya rumusan
dari transformasi kecepatan Galilean ini, transformasi kecepatan juga. Nanti mungkin ya saya berikan coret-coretannya. Nah, kita kembali ke pembahasan transformasi kecepatan Galilean. Nah, ini saya bacakan ya. Selain koordinat-koordinat kejadian, yang menarik juga untuk kita amati adalah kecepatan partikelnya. Pengamat O dan O aksen akan menentukan kecepatan partikel mereka masing-masing dengan menggunakan 3 buah komponen untuknya, yaitu UX, UY, UZ. Mungkin ini tidak terlalu kelihatan jelas ya. Ini adalah tulisannya U terus indeks X, koma, U indeks Y, koma, U indeks Z. Yang merepresentasikan atau menggambarkan kecepatan terhadap masing-masing sumbu. U itu mewakili kecepatan, X itu mewakili sumbu X, Y itu mewakili kecepatan terhadap sumbu Y, Z itu mewakili kecepatan terhadap sumbu Z. Kenapa di sini kecepatannya pakai U, tidak pakai V? Padahal kan umumnya ya, umumnya di fisika itu kan kecepatan dilambangkan pakai V. Alasannya adalah karena tadi di awal V itu sudah kita gunakan untuk apa ya? Sudah kita gunakan sebagai simbol dari kecepatan dari pergerakan pengamat yang bergerak. Kan tadi sudah dipakai ya V sudah dipakai di situ. Oleh karenanya untuk mewakili atau untuk menyimbolkan dari kecepatan partikel atau kecepatan kejadian yang berlangsung, mungkin itu tadi meteor yang jatuh, mungkin mobil yang tertabrak, mungkin bola yang bola yang kena pukulan tongkat bisbol dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan U, bukan V ya. Jadi kalian harus tahu bedanya. V itu adalah kecepatan orang yang bergerak, itu tadi pengamat yang bergerak, sedangkan U itu adalah kecepatan dari apa yang kita amati. Kemudian UX itu adalah kecepatan sesuatu yang kita amati itu tadi terhadap sumbu X, jadi mendatar. Kalau UY itu berarti kecepatan dari benda yang kita amati terhadap sumbu Y, berarti vertikal, kecepatan vertikalnya. Kemudian UZ adalah kecepatan dari benda yang kita amati terhadap sumbu Z. Nah, sumbu Z itu kalau X itu ke kanan ke kiri, Y itu ke atas ke bawah, kalau Z itu ke depan ke belakang. Kalau saya tadi bilang diagonal mungkin kurang tepat ya. Mungkin sederhananya ke depan ke belakang gitu ya. Kalau kita ingin membayangkannya. Terus kita udah sampai sini sebagai komponen-komponen kecepatan yang diukur oleh O, gitu ya. Nah, ini tanpa aksen. Tanpa aksen itu melambangkan bahwa hasil pengamatan kecepatan tadi itu diukur oleh orang yang diam atau oleh O itu tadi. Sedangkan hasil pengamatan dari orang yang bergerak, pengamat yang bergerak, itu adalah UX aksen, UY aksen, UZ aksen. Nah, jadi sama seperti tadi, kalau saya kembali lagi ke transformasi koordinat Galilean, koordinat Galilean aja sih, nggak pakai transformasi ya. Koordinat Galilean itu kan gini, hasil pengamatan dari orang yang diam itu O adalah X, Y, Z, T, sedangkan hasil pengamatan dari orang yang bergerak adalah X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Nah, hasil pengamatan dari kecepatan kejadiannya juga begitu. Oleh orang yang diam, hasilnya adalah UX, UY, UZ, sedangkan bagi orang yang bergerak adalah UX aksen, UY aksen,
UZ aksen. Nah, seperti yang tadi, hasil pengamatan dari kedua orang ini itu bisa dicari hubungannya. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah hubungan antara pengamatan orang yang diam dan orang yang bergerak diperoleh berdasarkan perbedaan waktu dari transformasi koordinat Galilean. Dengan demikian, X aksen sama dengan X min VT kita peroleh bla 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 bla. Nah, di sini X aksen min X min VT ini diturunkan terhadap T. Kan berdasarkan perbedaan waktu ya. Kalau secara matematis itu berarti diturunkan terhadap T. dx dt itu nanti akan menghasilkan kecepatan. Kecepatannya dinyatakan oleh U. Ya. U X aksen. Nah, di sini dx dt ya. dx aksen, dt aksen. Karena dua-duanya ini kan terhadap orang yang bergerak, maka ada aksen di situ. Nah, X aksen kembali ke definisinya. X aksen adalah X min VT. Maka kita substitusikan di situ X min VT. Nah, terus ini kan ada dua suku. Ada dua suku, kemudian dia langsung di sini. Ini namanya aturan rantai ya. dx dt 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 aksen sama dengan, nah ini baru dua sukunya ini masing-masing diturunkan. dx dt tetap dx dt, kemudian dvt dt sama dengan v, kemudian dt per dt aksen sama dengan 1, kemudian ini dikalikan 1 dua-duanya. dx dt kali 1 adalah dx dt, dx dt adalah ux, kemudian V kali 1 adalah V, maka di sini dihasilkan UX min V. Atau secara ringkas, ini ya sudah disimpulkan di sini, UX aksen sama dengan UX min V. Dari sini, UX aksen sama dengan UX min V. UX aksen sama dengan UX min V, sedangkan UY aksen sama dengan UY, dan UZ aksen sama dengan UZ. Yang mengalami perbedaan hanya yang UX aksen saja, karena kan kita tahu ya, kalau kita kembali ke atas tadi, bahwa yang ada selisih adalah hasil pengamatan terhadap sumbu X. Hasil pengamatan terhadap sumbu Y dan sumbu Z itu sama. Maka transformasi kecepatan Galilean itu adalah 3 buah hal ini. UX aksen sama dengan UX min V, UY aksen sama dengan UY, UZ aksen sama dengan UZ. Nanti kalau yang bagian ini terasa kurang jelas, nanti saya berikan proses hitungan yang lebih detail ya. Semoga dengan itu bisa dipahami. Nanti di video yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke transformasi percepatan Galilean. Transformasi percepatan Galilean seperti halnya yang tadi kita lakukan terhadap transformasi kecepatan Galilean. Jadi kan awalnya koordinat diturunkan terhadap waktu, nanti akan diperoleh kecepatan. Nah, kecepatan diturunkan terhadap waktu, nanti akan diperoleh percepatan. Jadi perbedaan posisi atau perbedaan koordinat, perubahan ya maksudnya, perubahan koordinat terhadap waktu nanti akan melahirkan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan terhadap waktu nanti akan melahirkan percepatan. Percepatan sebuah partikel adalah turunan waktu dari kecepatannya. Jadi turunan ya. Secara matematis itu kita menyebutnya turunan. Secara sederhana kita bisa menyebutnya perubahan kecepatan terhadap waktu. Turunan waktu dari kecepatannya yaitu AX sama dengan DUX sama DUX DT ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya tuh di sini maksudnya AY sama dengan DUY DT, AZ sama dengan DUX DT. Nanti saya jabarkan di video lanjutannya ya.
Untuk mencari transformasi percepatan Galilean, kita turunkan transformasi kecepatan di atas. Jadi UX aksen, UY aksen, UZ aksen itu kita turunkan terhadap T. Dan kita gunakan fakta bahwa T aksen sama dengan T dan V sama dengan konstan. Sehingga dari turunan yang kita lakukan, kita akan memperoleh transformasi percepatan Galilean atau hubungan dari pengamatan orang yang diam dan orang yang bergerak itu tadi dengan persamaan ini, 3 hal ini. AX aksen sama dengan AX, AY aksen sama dengan AY, AZ aksen sama dengan AZ. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa hasil pengamatan percepatan dari suatu kejadian dari orang yang bergerak itu sama dengan orang yang diam. Sama semua kan ini hasilnya. Percepatan ya. Kalau kecepatan ada perbedaan, kalau koordinat juga ada perbedaan. Yang sama ada di percepatannya. Ini adalah tiga macam transformasi Galilean, yakni transformasi ke koordinat Galilean, kemudian transformasi kecepatan Galilean, dan transformasi percepatan Galilean. Nah, ini ada satu buah contoh soal yang mungkin bisa kalian simak agar lebih bisa membayangkan apa sih gunanya transformasi Galilean yang sudah kita bahas tadi. Ini ya, contohnya misalkan seorang penumpang di dalam kereta yang sedang berjalan dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ini berarti V-nya ya, 30 meter per sekon ini adalah V-nya. V karena kecepatan dari orang yang bergerak. Melintasi seorang pria yang tengah berdiri di peron stasiun, berarti ini orang yang diam. Pada T aksen sama dengan T sama dengan 0. 20 detik setelah kereta tersebut melewatinya, jadi T-nya nanti 20 second, 20 detik setelah kereta tersebut melewatinya, pria di peron melihat seekor burung yang terbang dengan arah yang sama ke sepanjang lintasan kereta pada saat kereta tersebut telah pergi sejauh 800 meter. Ini berarti posisi kejadiannya. Nah, kejadiannya di sini adalah seekor burung yang terbang. Jadi, yang namanya kejadian tuh luas sekali apanya definisinya. Nah, di sini kalau di soal ini kejadiannya adalah seekor burung terbang. Terus 800 meter ini adalah hasil pengamatan orang yang diam. Nah, seperti apakah koordinat-koordinat burung tersebut jika dipandang dari sisi penumpang kereta? Kita dari soal ini punya informasi bahwa V-nya adalah 30 meter per sekon. Kemudian T-nya adalah 20 detik, 20 second. Kemudian ini adalah X-nya. X-nya adalah 800 meter. 800 meter dari orang yang diam. Karena di sini keterangannya adalah ke sepanjang lintasan kereta pada saat kereta tersebut telah pergi 800 meter. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa hasil pengamatan dari orang yang diam atau pria yang berdiri di peron stasiun adalah X, Y, Z, T. X-nya adalah 800 meter, kemudian Y-nya adalah 0, Z-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena kan pergerakannya itu kan searah sumbu mendatar kan ya, kereta itu kan nggak ada naik turun atau ke depan ke belakang. Dia kan mengikuti ke depan ke belakang tuh maksudnya kalau dianggap rel keretanya itu sumbu X, berarti kan nggak ada ke keluar
rel kan nggak mungkin, jadinya Y-nya 0, Z-nya 0. Kemudian T-nya adalah 20 second. 20 second. Kemudian kita kan diminta untuk mencari koordinat burung tadi jika dipandang dari sisi penumpang. Jadi yang kita cari adalah X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Ya. Kalau T aksennya ini bisa kita langsung isi sebagai 20 second karena kalau menurut koordinat Galilean, transformasi koordinat Galilean kan bunyinya seperti yang ini ya. Saya scroll ke atas. Bunyinya kan begini. X aksen sama dengan X min VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T. Sehingga secara pengamatan secara waktu itu sama. Pengamatan secara apa ya? Ini pergerakan terhadap sumbu Y dan Z itu sama. Jadi yang butuh kita cari adalah pergerakan terhadap sumbu X karena ada selisih di situ. Ada perbedaan di situ, maka kita cari. Nah, makanya rumus yang digunakan di sini adalah X aksen sama dengan X min VT. X min VT ya. X-nya adalah 800 meter. Ini adalah hasil pengamatan dari orang yang diam. Dikurangi dengan jarak yang ditempuh dari orang yang bergerak tadi. Kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Kemudian waktunya adalah 20 second. Second per second hilang ya. Satuan waktunya hilang, tinggal 30 dikali 20, 30 dikali 20 itu 600 meter. Jadi pergerakan dari orang yang pengamat yang bergerak tadi adalah 600 meter, sehingga selisihnya adalah 800 dikurangi 600. Hasilnya adalah 200 meter. Maka hasil pengamatan dari orang yang ada di dalam kereta tadi, mengamati burung tadi, posisinya adalah 20 meter, 0,20 second. Ini maksudnya, soal ini tuh maksudnya begini, kalau kalian masih bingung ya. Jadi misalkan ada 2 orang pengamat, yang satu tuh di dalam kereta, yang satu lagi berdiri di peron itu tadi. Di saat yang sama, mereka tuh mengamati ada burung yang terbang. Tapi karena posisi mereka berbeda, maka hasil pengamatannya juga berbeda. Yang satu lagi diam, apalagi ya, satunya diam. Yang satu lagi bergerak di tempat yang berbeda, mengamati suatu kejadian yang sama, yakni burung yang terbang tadi. Nah, bagi orang yang diam di peron, burung tadi itu berada di titik 800 meter ya terhadap sumbu X. Jadi kalau kita plot di sumbu X, Y, Z, dia tuh berada di sebelah kanan sejauh 800 meter dari orang yang berdiri di peron. Kemudian Y dan Z-nya itu dianggap 0. Kemudian T-nya, jadi saat pengamatan itu, hasil pengamatan itu waktunya adalah 20 second. Kemudian bagi orang yang di dalam kereta, burung tadi itu karena orang yang di dalam kereta kan bergerak ya. Hasil pengamatannya adalah burung tersebut berada di jarak 200 meter terhadap dia. Kemudian posisi Y-nya adalah 0, posisi Z-nya 0, dan T-nya adalah 20 second. Untuk video yang pertama mungkin sampai sini aja agar tidak terlalu panjang pembahasannya sehingga bisa dipahami sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan. Untuk lebih lengkap tentang perolehan rumus-rumus ini akan saya jelaskan melalui video bagian 2 ya dari transformasi Galilean. Terima kasih.
saya akhiri video yang pertama ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.